Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan NIM 228219045 dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 3. Kalian tahu nggak sih apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa serta menempati ruang. Nah, sekarang kita udah tahu nih definisi dari materi. Lalu selanjutnya, apa aja sih jenis dari materi itu? Materi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Selanjutnya, ada zat tunggal yang terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia sederhana, sementara senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan dengan reaksi kimia sederhana. Di sini ada contoh dari unsur, yaitu unsur tembaga atau cuprum, unsur tellurium, nikel, dan cerium. Lalu ada contoh senyawa, yaitu air atau H2O. Lalu selanjutnya ada campuran. Campuran merupakan suatu yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Nah, campuran sendiri terdiri atas campuran homogen juga campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dikenali lagi atau dibedakan antara zat penyusunnya. Contoh dari campuran homogen ini adalah air dengan gula, di mana ketika kita melarutkan gula di dalam air, kita sudah tidak dapat membedakan lagi antara gula dengan air. Nah, contoh yang seperti ini disebut dengan campuran homogen. Selanjutnya ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini merupakan campuran yang tidak tercampur secara sempurna, di mana antara zat penyusunnya masih dapat kita bedakan atau kita kenali. Contoh dari campuran ini adalah air dengan pasir, di mana ketika kita melarutkan air dengan pasir, maka air dengan pasir ini tidak tercampur secara sempurna dan kita masih dapat membedakan atau mengenali antara zat penyusunnya. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas. Nah, sifat ini memudahkannya untuk dikenali serta dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi digolongkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika ini dapat kita lihat secara jelas dengan indera yang kita miliki, di mana sifat ini tidak mempengaruhi adanya perubahan komposisi kimiawi dari suatu zat. Nah, lalu apa aja sih contohnya? Contohnya ada titik didih, ada titik lele, ada kelarutan, ada kekentalan. Lalu selanjutnya ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini dihasilkan melalui reaksi kimia atau suatu perubahan kimia. Contohnya adalah mudah terbakar, beracun, dan korosif. Setiap materi pasti mengalami perubahan, baik berupa perubahan fisika maupun perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau komponen penyusunnya itu sama atau tetap. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari perubahan fisika? Ciri-ciri dari perubahan fisika yang pertama adalah tidak menghasilkan zat baru, lalu perubahan yang terjadi hanya pada wujud zat, lalu mampu kembali ke bentuk semula, dan sifat partikelnya itu sama. Lalu apa sih perubahan kimia itu? Nah, perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Lalu ciri-cirinya adalah terjadi perubahan molekul, terbentuknya zat baru, dan sifat partikelnya yang berubah dengan zat penyusunnya, lalu tidak mampu kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada pengayaan. Apa saja contoh dari zat tunggal itu? Sebutkan dari yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian ingat kembali apa itu zat tunggal. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas satu materi saja dapat berupa unsur atau senyawa. Contoh yang sering kita temukan ialah air, emas, gula, dan juga garam. Selanjutnya, identifikasi perubahan berikut. Yang pertama ada kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi, yang kedua adalah sumber karat,
Lalu yang ketiga ada kayu yang menjadi arang. Nah, yang pertama ada biji kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi. Dalam hal ini tidak terbentuk zat baru atas perubahannya dan hanya terletak pada wujudnya saja, sehingga hal ini disebut dengan perubahan fisika. Lalu selanjutnya ada besi yang berkarat dan kayu yang menjadi arang. Dalam hal ini terbentuk suatu zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat penyusunnya, maka hal ini disebut dengan perubahan kimia yang dihasilkan melalui reaksi kimia berupa korosi pada besi dan pembakaran.